Kalau dia nggak belajar, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan pahala? Oh, ternyata ini sunnah ya. Kenapa kok kamu tahu ini sunnah? Ya belajar bermajelis. Berapa banyak aktivitas-aktivitas yang asalnya itu adalah ibadah, itu merupakan sunnah, tapi karena ketidaktahuan kita, akhirnya aktivitas itu berjalan begitu saja tanpa ada pahala yang kita kantongin. Itulah bedanya dengan antara orang belajar dengan orang yang nggak belajar. Orang yang belajar hal-hal yang kecil bisa dia dapati pahala padanya. Adapun orang yang nggak belajar, berapa banyak pahala yang harusnya dia kantongi tapi tidak dia kantongi. Apa sebabnya? Nggak tahu. Bab al-amr bil akl min janibil qas'ah wan nahyu 'anil akli min wastiha. Perintah makan itu kalau bisa di tepi. Makan tuh dari pinggir. Jangan langsung ke tengah. Kenapa? Ada larangannya. Makan dari tengah. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kul mimma yalik. Makanlah dari apa yang ada di hadapanmu, jangan ke tengah tapi di pinggir yang ada di hadapanmu. Itu cara makan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nawawi rahmatullah alaihi dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-barakatu, keberkahan pada makanan, tanzilu wastat ta'am, itu diturunkan oleh Allah di tengah-tengah makanan yang kalian santap. Lah kalau tengahnya diambil kosong, berhenti berkahnya. Fakulu min hafataihi, karena itu kalau kalian makan suatu makanan, apakah itu sifatnya nasi atau kuah atau mie misalnya, maka makanlah dari pinggir-pinggirnya. Wala ta'kul min wastihi, jangan kalian makan dari tengahnya. Rawahu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi, beliau katakan hadis ini hasan sahih. Kata Albani rahmatullah alaih sahih. Hafati janabai, itu pinggiran-pinggirannya. Kalau makan mulai dari pinggir, jangan tengah. Kenapa? Berkah Allah turunkan di tengah-tengah makanan. Mungkin itulah sebabnya. Manakala kita makan, ternyata kok nggak kenyang, tengahnya dicaplok, pinggirannya dibiarkan. Ini terbalik. Ketika antum makan dari pinggir, dalam keadaan hati antum meyakini bahwasanya tengah itu berkah yang Allah turunkan pada makanan, pinggir adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum makan sepiring, berapa banyak pahala yang antum kantongi. Makan 10 menit antum beribadah. Kok bisa dikatakan ibadah? Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Nikmat jadi seorang penuntut ilmu. Makanan, minuman, tidur, seluruh aktivitas yang dia kerjakan semua berbuah pahala karenanya. Pelajaran yang bisa kita petik di sini yaitu makan dari tengah piring termasuk suatu hal yang terlarang. Tapi larangan di sini litanzih, la litahrim. Litanzih maksudnya untuk mensucikan jiwa antum, bukan untuk mengharamkan perbuatan tersebut, tidak. Tapi sampai derajat makruh, suatu hal yang tidak disukai oleh syariat. Kemudian pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini, kalau makan itu mulai dari tepinya, jangan langsung ke tengah, kecuali kalau di tengah itu lauknya. Pinggir nasi, tengahnya apa, misalnya telur ceplok misalnya. Kata Ustadz, tengah nggak boleh diambil, pinggir dulu, nasi digadoin. Salah. Kalau tengahnya adalah lauknya, ya nggak masalah diambil lauknya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu qala kana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu lahu al-gharra. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibn Busr radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya nampan, yuqalu laha al-gharra.
Nampan aja dikasih nama. Namanya apa? Al-Gharra. Namanya Al-Gharra. Kita lihat apa Al-Gharra. Al-Gharra sumiyat bidzalika li bayadhiha bilaliyati wasyam. Kok dikasih nama Al-Gharra? Nampan itu, nampan zaman dulu apa? Hah? Tembaga, kuningan, stainless, logam, aluminium, plastik, apa? Atau batu, atau kayu. Hah? Nampan orang zaman dulu apa? Ya batu. Nampan orang zaman dulu batu dan kayu. Mumpung ingat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu perang melawan orang-orang Persia. Beliau dengan 600 pasukannya, berarti jaish. Saya baca di dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Ketika perang melawan orang-orang Persia, menang dan mereka lari, mundur, dikejar oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka naik perahu kabur, meninggalkan medan laga, melewati sungai bernama Sungai Tigris. Sa'ad bin Abi Waqqas merasa kecewa. Mereka lari dan mereka harus dipukul mundur, harus dikejar. Cuman kan ada sungai, sungainya dalam dan deras alirannya. Maka beliau mengajak pasukan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang semalam melakukan kejahatan, siapa yang semalam melakukan dosa, segera kembali kepada Allah, kembalikan kezaliman kalau dia melakukan kezaliman. Setelah itu beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian memerintahkan kaum muslimin, pasukan kaum muslimin untuk siap menyeberangi kali besar tersebut. Maka mereka berjalan. Ada riaknya, kemudian jalan yang dalam, ternyata tidak ada satupun kuda yang terbawa arus, tidak pula tenggelam. Karomah yang Allah berikan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. 600 kuda nggak bisa tenggelam melewati sungai yang dalam. Ketika ada riak yang agak keras, maka salah seorang pasukan yang membawa nampan piring yang terbuat dari kayu itu nganyut. Maka pasukan ini merasa sedih. Kenapa sedih? Teman-temannya bawa gelas, teman-temannya bawa piring, teman-temannya bawa sorban, teman-temannya bawa perbekalan, nggak ada satupun yang nganyut, cuma dia aja. Allahumma la tukhzini. Ya Allah, jangan kau hinakan aku ya Allah. Teman-temanku barangnya nggak ada yang hilang ya Allah, tapi piringku terbawa arus ya Allah. Allahumma rudda alai. Ya Allah, kembalikan piringku ya Allah. Tiba-tiba ada riak kencang, kemudian kembali ke hadapan si pemiliknya, diambil, disembunyikan. Masya Allah, piring hilang aja doa. Antum kehilangan piring, timbang piring, sendok, timbang sendok, berserakan di halaman pondok, iya enggak? Lihat mereka, piring kayu tapi dimuliakan selama masih memberikan manfaat. Loh kenapa? Jangan mubadzir. Selama masih bisa digunakan, manfaatkan, jangan dibuang-buang. Innal mubadzirina kanu apa? Ikhwana syayatin. Sungguh orang-orang yang suka berbuat mubadzir, mereka itu adalah saudara-saudaranya setan. Hati-hati. Saya sedang suka nonton pondok itu. Ya Allah, gelas, piring, sendok, gayung, ember, itu seperti nggak diperdulikan sama si pemiliknya. Kadang baju luar dalam, Masya Allah, nggak diperdulikan. Di tempat cucian diangkat, Masya Allah, ada cacingnya. Pondok betul jorok, tapi upayakan jangan kumuh. Berapa banyak orang tertahan dirinya terhadap pengajian. Apa sebabnya? Pondoknya jorok, pondoknya kumuh. Loh, kenapa nggak dipondokin di situ? Takut akan kekumuhan. Kan itu ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Betul, pondok itu jorok, tapi upayakan jangan kumuh. Barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan, manfaatkan.
Entah itu gelas, entah itu piring, entah itu sendok, kalau masih bisa dimanfaatkan. Kalau memang nggak bisa dimanfaatkan, kumpulkan. Oh, banyak juragan-juragan rosok di sini, masya Allah. Antum kumpulkan, bisa menghasilkan sesuatu. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nampannya putih, al-gharra, libayadhiha. Disebut dengan al-gharra karena nampan ini teramat putih. Putihnya bukan karena cat, bukan karena warna dasarnya putih, bukan, tapi disebabkan karena bekas makanan yang biasa dihidangkan, yang bisa dikenakan, yang bisa digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebabkan karena wasyahm, aliyah wasyahm, disebabkan karena bekas-bekas lemak. Zaman dulu ada sabun? Nggak ada sabun, ya nggak? Nyucinya gimana? Ya pakai sabut kelapa, bekas-bekas belarak kurma dengan air, terus ya sudah gitu aja. Kalau kita masya Allah banyak alat-alat ditumpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fasilitas demi fasilitas, cuman kurang syukur saja, nggak pandai merawat. Allahul Musta'an. Kana li Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu lahal gharra. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya nampan, dikasih nama al-gharra, mana si putih. Si putih panggilannya. Yahmiluha arba'atu rijal, yang nampan ini dibopong sama 4 orang, kecil atau besar? Besar. Biasa makan 4 orang jamaah makanannya. Falamma adhau wa sajadu duha utiya bitilkal qas'ah. Ketika datang waktu duha. Nah, ini waktu duha. Kapan waktu duha itu? Ba'da syuruk. Ketika syuruk, ini fatwanya Ibnu Baz, demikian pula Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, ketika sudah matahari sepenggalah naik sekitar 5 atau sampai 10 menit sudah masuk waktu duha. Itu awal duha. Kemudian sampai kapan? Akhir waktu duha menjelang fai. Apa itu fai? Bayangan atau waktu sejenak sebelum waktu tergelincirnya matahari, sekitar 5 menit sebelum, 5 atau 10 menit sebelum zuhur, itu waktu fai namanya. Berarti waktu duha 10 menit, ini jarak aman. 10 menit ketika matahari sudah mulai terbit sempurna, dan 10 menit sebelum matahari tergelincir sampai tepat kena matahari. Itu waktu duha, awal dan akhirnya. Waktu utamanya ketika ketika anak unta sudah mulai kepanasan. Kata Syingkiti rahmatullah alaih, sekitar setengah 10-an. Itu waktu utama duha. Akan tapi ini kembali, masalah utama waktu, betul, itu asalnya seperti itu. Akan tapi setiap orang punya aktivitas sendiri-sendiri. Yang lebih utama adalah waktu di mana dia bisa khusyuk melaksanakannya. Apabila dia orang kantor, setengah 10 dia adalah waktu istirahat, dia bisa istirahat pada waktu tersebut, silakan. Dia waktu duha pada jam setengah 10, dia mendapatkan waktu utama. Tapi kalau dia nggak bisa untuk melaksanakannya, misalnya cuma driver saja, supir saja, maka waktu duha dilakukan di awal waktu. Misalnya sebelum dia berangkat ngantor, 2, 4, 6. Kalau ternyata dia biasa 12 misalnya, boleh dia lanjut di lain waktu. Jam 7 dia 4 rakaat, setengah 10 dia 4 rakaat, sebelum zuhur dia tambah lagi 4 rakaat, 12, sempurna duhanya. Itu yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 12 rakaat salat duha. Wasajadu duha, bentuknya plural, majemuk. Sajadu, mereka. Siapa mereka di sini? Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ad-duha, mereka sujud untuk melaksanakan salat duha. Berarti salat duha adalah salat yang masyhur di sisi mereka para salaf kita, Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah orang-orang yang biasa menegakkan salat duha. Kan itu upayakan jamaah rahimani wa rahimakumullah untuk disiplin melaksanakan salat duha. Ketika safar, maka fattakullah mastata'tum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjaga salat ketika safar kecuali apa? Qabla subuh dan witir. Salat yang enggak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam keadaan safar, yaitu qabla subuh dan juga al-witr. Sebelum subuh, qabliyah sebelum subuh, dan juga salat witir. Utiya bitilkal qas'ah. Ketika mereka sudah salat duha, maka
didatangkanlah nampan tersebut. Berarti awal ya. Nabi SAW biasa melaksanakan salat duha kapan? Awal waktu, ketika sepenggalah matahari sudah mulai naik. Ba'da syuruk, setelah syuruk selesai, maka mereka langsung melaksanakan salat duha. Kenapa saya katakan di awal waktu? Lihat, didatangkan nampan, berarti sebelum sarapan. Sebelum sarapan perutnya, hatinya sudah sarapan, zikrullah, 12 rakaat salat duha. Yakni qad thurida fiha. Yakni kata Abdullah ibn Busr rahmatullah alaih, itu sudah dilumuri dengan makanan, artinya sudah dihidangkan. Faltaffu 'alaiha. Falamma kadharu jutha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun akhirnya ngeriung. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka makannya sendiri-sendiri atau jamaah. Satu nampan berjamaah. Yang mondok upayakan makannya berjamaah, jangan sendiri-sendiri, upayakan. Suami istri upayakan makan juga satu piring berdua, kalau tidak merepotkan. Yang nggak punya anak upayakan dia makan satu piring berdua. Yang sudah punya anak kadang aplusan, bapaknya duluan atau ibunya duluan. Falamma kadharu, ketika mereka sudah ngariung berkumpul, jutha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau jutha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam duduk berlutut. Ini kita mendapatkan pelajaran di sini. Bagaimana cara makan Nabi? Berlutut, menegakkan atau menidurkan betisnya dan menampakkan pahanya. Kegambar nggak? Seperti itu duduknya. Sebagian riwayat seperti Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih mengisahkan bahwasanya Nabi SAW kadang duduknya seperti jongkok, duduk kedua lututnya di dadanya, paha nempel ke dadanya. Tergambar? Kadang seperti itu makan jongkoknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmahnya kata beliau rahmatullah alaih, untuk menjadikan perut lebih cepat kenyang. Coba kalau gini, masya Allah, 2 mangkok masuk ya. Tapi kalau ditekuk, wah, kan ada yang ngeganjal di perut. Supaya nggak banyak makan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat apa? Nafas. Kalau kita, masya Allah, pokoknya masya Allah, sulit dilukiskan. Kalau enak, 3/3 juga nggak apa-apa. Faqala A'rabiyyu, ketika Nabi duduk berlutut, maka ada orang Arab Badui mempertanyakan duduk kayak gitu. Ma hadhil jilsah? Ini duduk macam apa ya? Ya, dia Arabi, Arab Badui itu standar Muslim yang paling minim agamanya. Ketika minim agamanya, jangan diem. Hendaknya dia bertanya. Mumpung ada ustadznya, tanya. Ustadz kok kayak gitu Ustadz? Kenapa? Harusnya seorang penuntut ilmu ketika melihat pemandangan yang asing, yang dilakukan oleh ulama, dilakukan oleh ustadz misalnya, dilakukan oleh seorang yang dikenal dengan ilmu, coba tanyakan. Kenapa harus ditanyakan? Jangan-jangan kita mengingkari sesuatu, ternyata sesuatu tersebut adalah sunnah. Jangan sampai seperti itu. Atau kita melihat sesuatu dengan anggapan baik, ternyata itu bukan sunnah. Berhubung yang melakukan adalah ustadz, percaya ini mungkin ada dalilnya, akhirnya dilakoni, ternyata bukan sunnah. Seorang pemburu ilmu, talibul ilm, adalah seorang yang haus akan ilmu, sesuai dengan namanya, talibul ilm, pemburu ilmu. Seorang yang memburu ilmu ketika melihat ada sesuatu daripada ilmu, hendaknya dia bertanya. Sesuatu yang tidak dia ketahui, hendaknya dia bertanya. Ala shifa'u al-'iyyi as-su'al. Orang yang nggak tahu, obatnya adalah bertanya. Ma hadhil jilsah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'alani 'abdan kariman. Ya Arabi, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai 'abdan kariman,
hamba yang punya etika, yang dimuliakan dengan etika. Walam yaj'alni jabbaran 'anidan. Aku tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah jabbaran, sebagai orang yang melampaui batas, 'anidan, lagi penentang. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu min hawalaiha. Hai para sahabat, makan dari pinggir-pinggir ya. Wada'u dhirwataha. Tinggalkan bagian dirwah. Dirwah kata Nawawi rahmatullah alaih, a'laha. Jangan langsung dari ujung atas, jangan. Puncak makanan jangan dari tengah. Mulai dari pinggir, jangan di tengah. Yubarak fiha. Kalau kalian amalkan amalan ini, makanan yang kalian makan akan berberkah. Kalian akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Daud bisnadin jayyidin. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan dikatakan sanadnya bagus. Dia hukumi sebagai hadis yang sahih oleh Albani rahmatullah alaih. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini memberikan pelajaran buat kita akan tawadhu'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak tawadhu'nya? Mau makan berjamaah dengan duduk yang sangat santun, dengan duduk yang amat sopan di hadapan para sahabatnya. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka biasa berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak pendalilannya? Membawakan nampan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dipahami. Kadang memang seorang ustadz harus kadang melayani santrinya, melayani murid-muridnya. Memang kadang seperti itu. Tapi secara umum asalnya murid yang melayani ustadz, bukan ustadz melayani murid. Meskipun prakteknya pada sebagian ulama, sebagian para guru-guru kita ya, kadang mereka tuh mengorbankan segala sesuatu yang mereka miliki untuk jalannya pondok, untuk santrinya. Dan saya sudah pernah melihat, Masya Allah, beberapa ustadz yang saya pernah ambil ilmunya, itu menerapkan hal-hal seperti itu. Demi pembelajaran santri, ustadz ini harus rela goes-goes. Goesnya nggak seperti zaman sekarang ya. Goesnya zaman dahulu, 2002. Perjalanan lewat jalan yang tanah. Jeblok. Orang sini bilangnya apa? Orang Jawa Barat bilangnya jeblok. Jadi nempel ke ban. Hujan-hujan. Akhirnya sepeda nggak bisa digoes. Ustadznya harus manggul tuh sepeda, hujan-hujan. Ketemu solokan, jangan dilukiskan solokan-solokan seperti ini ya. Solokan masih bening. Jawa Barat, zaman dulu. Dibersihkan. Bannya sudah bagus lagi, goes. Sampai ke pondok. Sampai pondok, kita lagi pada tidur. Masya Allah. Ustadznya marah nggak? Masya Allah, nggak marah. Bangun. Lihat Ustadz, Masya Allah. Udah kuyup Ustadznya, tapi nggak marah. Bangun, kita belajar. Masya Allah. Goes sekitar 14 kilo. Dari rumah beliau ke pondok kita. 14 kilo goes. Sepedanya butut, remnya blong. Kalau ngerem pakai apa? Pakai kaki. Sendal jepit. Masya Allah. Pantas nggak Ustadznya marah? Hujan-hujan, jeblok, itu sepeda dipanggul. Ketemu solokan, nyemplung solokan, bersihin bannya dulu. Sampai pondok, kita lagi krok, Masya Allah. Lagi pada ngerok. Bangun, kita belajar. Masya Allah. Kita belajar. Setelah belajar, kemarin ada PR. Ada yang ngerjain? Lirik salah satu di antara kita ngelirik. Antum ngerjain nggak? Enggak, Masya Allah. Antum ngerjain? Enggak juga, Masya Allah. Nggak ada yang ngerjain. Udah, ustadznya marah. Enggak marah. Masuk kamar ngambek. Ngopi Kenapa? Santrinya bermasalah. Masya Allah. Jarang ustadz kayak gini. Jualan minyak wangi. Ketika jual minyak wangi, mendapatkan untung. Untungnya buat siapa? Buat pondok, buat santri. Luar biasa. Tuh, ustadz saya seperti itu. Hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Kadang ustadz harus berkhidmat seperti itu. Saya masih ada ustadz lagi, Masya Allah. Ini ustadz kalau punya sesuatu, barang dagangannya laku, separuh buat pondok. Ada yang seperti itu. Ustadz jualan kacang hijau. Nggak laku, santri makan. Masya Allah. Ini santri senang. Mudah-mudahan ustadz nggak laku. Nanti kalau ustadznya nggak laku makanan buat kita. Allahul musta'an.
Punya beras, sebagiannya buat istrinya, sebagian buat anak-anak pondok. Masya Allah. Satu saat ada yang akikah. Ada yang akikah nyembelih kambing. Masya Allah. Semua santri kebagian. Ustadz pulang taklim, masuk ke pondok, istri nggak masak. Bahasa Sundanya, masih ayak keneh te paham. Masya Allah. Itu bahasa Barat. Jawa Barat. Masih ayak keneh te. Masih ada lagi nggak? Dia cuma lirik-lirik muka aja. Masya Allah. Ustadznya dihabisin. Oh, tenaon-naon. Masya Allah. Teneon-neon katanya. Ya udah nggak apa-apa. Allahul musta'an. Kadang seperti itu. Ustadznya berkhidmat buat santri, tapi kadang santri suka lupa sama ustadz. Kadang seperti itu kan. Iya. Ustadz, anak butuh nasihat Ustadz. Loh kenapa? Masya Allah, trouble ini, itu luar biasa. Masalah rumah tangga, masalah bisnis, minta nasihat, Masya Allah, melas. Tapi kalau proyek jebol, lupa sama Ustadznya, nggak pernah minta nasihat. Iya, kan seperti itu. Allahul musta'an. Saya pernah baca buku, Aina nahnu min akhlaqis salaf. Betul, sesuai dengan judulnya. Di mana kita dibandingkan mereka para salaf? Di situ disebutkan judul Adabul Ustadz Ma'a Tulabi. Pergaulan Ustadz bersama santrinya. Di situ disebutkan ada seorang Ustadz pengen safar. Seorang syekh alim. Seingat saya orang Basrah. Dia pengen safar dan santrinya ingin berkhidmat kepada ustadznya. Ini zaman dulu ya. Ini bukan zaman sekarang. Zaman saya mondok, ustadz saya Masya Allah seperti itu keadaannya. Khidmat sama santri, punya duit disisihkan buat pondok. Sampai jualan. Es lilin jualan. Buku terjemah diterjemahkan. Taruh di toko-toko. Ustadznya jalan sendiri. Setiap bulan datang ke toko-toko tersebut ngambil. Ada uangnya enggak? Ada penghasilan enggak? Ada, kasih buat pondok, sebagian. Sebagian buat istrinya, buat keluarganya. Itu ada pada zaman saya seperti itu, Ustadz. Ini zaman terlebih dahulu, lebih-lebih lagi tentunya. Ada santri pengen berkhidmat kepada Ustadznya. Ustadz, ana pengen ikut safar. Nemenin antum, Ustadz. Izinkan, Ustadz. Ustadznya bilang, jangan. Biar ana safar sendiri aja, nggak jauh kok, paling cuma berapa aja. Kalau kita kan Garuda, Batik Air, ya nggak, Lion Air. Atau naik bis ya Sugeng Rahayu kan gitu. Ngebut kan gitu. Naik bis malam. Zaman dahulu cuma modal kaki, yang miskin, yang kaya kuda. Kebetulan ustadznya miskin, dia harus jalan kaki. Ana temenin ustadz, lah jangan. Ini santrinya maksa, pokoknya anak temenin saat anak pengen berkhidmat buat antum. Ya sudah gini, anak persyaratkan kalau antum ikut safar sama anak, antum jadi amir safar, anak jadi pengikut antum. Oh nggak bisa Ustadz. Gimana? Antum itu Ustadz, masa anak mimpin Ustadz? Ya kan syarat anak seperti itu. Yaudah Ustadz gini saat anak tawar, antum jadi amirnya. Antum jadi amirnya, anak pengikut antum, anak pengen berkhidmat buat antum. Ana syaratkan lagi kata ustadznya. Kalau ana sebagai amir, berarti antum harus taat sama ana. Siap dan Masya Allah 86. Kata siapa? Kata santrinya. Ini kisahnya sah ya, ana baca di Aina nahnu min haula. Aina nahnu min haula. Di mana posisi kita di hadapan mereka para ulama salaf. Ketika santrinya sudah sepakat sama ustadznya, sudah, jalan. Ketika jalan, kira-kira sudah lapar, haus, maka ustadznya buka perbekalan, buka makanan, dan juga minum. Diserahkan kepada santrinya. Fadol, makan. Fadol, minum. Oh enggak, antum, ana amir safar. Antum harus taat sama pemerintah, sama perintah ana. Ya Allah, makan sudah. Makan. Minum, diambilin tempat cuci tangannya, Masya Allah. Gimana jadi santri ketika itu? Malu berat kan? Setelah itu baru makan ustadznya. Berjalan. Ketika sudah 5 farsakh, di zaman dulu satu farsakh itu mungkin sekitar 5 kilo.
Satu farsak itu ada batu patokan. Emang orang zaman dulu seperti itu. Pokoknya patokannya ini, patokannya itu. Patoknya batu. Disebut satu farsak sekitar 5 kiloan. Ketika sudah 5 farsak berarti 5 kilo kan gitu. 5 kilo dari sini ke, atau 5 farsak berarti 25 kilo dari sini ke Solo. Ketika sudah sampai Solo, jalan kaki itu berdua, istirahat di sini. Kebetulan batunya itu, farsaknya itu, batas farsak itu batunya kecil. Kalau didudukin muat cuma 1 orang aja. Kalau buat 2 orang nggak nyaman tempat duduknya. Ini Ustadznya nyuruh. Akhi, antum duduk di situ. Oh enggak Ustadz. Ana amir. Antum sudah sepakat sama ana. Antum harus nunduk terhadap perintah amir. Ya sudah. Dia duduk di atas, ustadznya di bawah. La ilaha illallah. Ketika itu, terik panas matahari. Ini ustadz lepas sorbannya. Dilepas, taruh di atas kepala santrinya. Kalau antum jadi santri gimana rasanya? Masya Allah. Semakin, Ustadz jangan Ustadz. Ana amir. Antum cuma ngikut ana. Kan sudah sepakat tadi. Al-muslimun ma'asyurutihim. Dibawakan dalil sama ustadznya. Seorang muslim itu beserta syarat-syarat yang telah diberlakukan. Kan sudah diberlakukan sama ana. Ana jadi pemimpinnya. Qadarullah hujan. Ketika hujan, ustadz itu main hujanan. Sementara sorbannya diletakkan di atas kepala santrinya. Masya Allah. Sampai tujuan. Terus kembali ke rumahnya. Ini santri kapok ngikut ustadznya. Nggak lagi-lagi ikut ustadznya. Seperti itu kadang kita dapati ya. Masya Allah. Ada nggak? Zaman sekarang? Masya Allah. 1001. Ada, masih ada insya Allah. Masih ada. Ana masih kenal ustadz-ustadz yang kayak gitu. Syekh-syekh yang seperti itu insya Allah masih ada. Tapi ada juga yang sebaliknya. Antum kalau ngundang ana harus Garuda. Masya Allah. Ana nggak mau naik perkutut. Pokoknya Garuda. Kelasnya bisnis. Nanti kalau jemput, ana nggak mau naik Panther. Berisik. Standar Innova lah. Astagfirullah. Kapok ana ngundang antum lagi. Ana ngundang ustadz bukan sultan. Tapi kadang ada yang seperti itu. Allahul musta'an. Lihat ya para sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka berkhidmat kepada nabinya. Sementara nabinya luar biasa. Memiliki akhlak yang karimah. Memiliki perilaku yang amat baik sekali. Baik buat para sahabatnya, baik buat umat. Ini pelajaran juga buat kita semua. Sepenting apapun kita, tanpa ada teman-teman yang ada di sekitaran kita, kita itu siapa? Kita nggak mampu jamaah. Kan itu jangan merasa tinggi, jangan pernah merasa lebih dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitaran kita. Allahul musta'an. Kulu min hawalaiha. Kan itu makan. Awali makan dengan tangan kanan, makan dengan apa yang ada di dekat antum, kemudian makanlah dari tepi-tepi piring antum. Wada'u dirwataha. Kemudian tinggalkan, jangan makan dari tengah. Kenapa demikian? Yubarak fiha. Karena kalau kalian makan dari pinggirnya, tidak dari tengah, maka sungguh kalian akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui makanan yang antum makan. Kalau makanan antum berberkah, maka jadilah darah antum darah yang berberkah. Kalau makanan antum halal, thayyiban, dan berberkah, maka jadilah antum memiliki orang yang berotot dengan otot yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau darah antum berberkah, kalau otot antum, daging antum berberkah, otomatis hati antum akan menjadi baik. Kalau hati antum sudah baik, jangan lagi disuruh sholat duha, jalan sendiri sudah. Ada sesuatu yang mengganjal, saya belum sholat duha. Yang mengganjal ini tidak akan hilang rasanya. Kecuali kalau sudah dia tunaikan. 12 rakaat, Allahu Akbar. Masya Allah. Itma'anna qalbah. Itma'anna qalbuha. Hati menjadi tenang. Jam 3 ngantuk, sengantuk apapun. Dia nggak akan bisa tidur. Apa sebabnya? Ada sesuatu yang mengganjal. Dia belum beribadah kepada Allah di waktu tersebut. Kok bisa seperti itu? Bisa jadi disebabkan karena makanan yang berberkah. Dan itu jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit apapun di dalam Islam. Makan yang halal. Minum yang halal dengan cara yang sunnah. Dengan cara yang
sunnah supaya antum diberkahi. Anak antum upayakan. Mereka adalah anak-anak yang mengikut kepada sunnah. Bisa jadi makan yang mereka makan diberkahi oleh Allah, itu akan memberikan pengaruh buat perilaku mereka terhadap bapaknya, perilaku mereka terhadap anaknya. Taib, jaga sunnah di keluarga antum. Tapi mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Alafu minkum ala taqsiri wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu, barakallahu fikum.